Kurangi suara. Gerak. Ini fakultas farmasi udah di sini semua. Kemarin kan sampai di sana kalau nggak salah begini. Perhatikan formasi siap yang luruskan. Gerak. 2 langkah ke belakang, jalan. Sesuaikan dengan keadaan. Luruskan kembali, setengah lengan, jangan gerak. Tegak, gerak. Baik, patokannya sekarang. Yang untuk kebidanan, setelah tepat, gerak. Kebidanan, siap, gerak, hadap kiri, gerak. Maju, jalan. Henti, gerak. Alihkan kepalanya ke sebelah kiri, biar lurus. Setengah lengan, jangan gerak. Dari sebelah kiri. Tegak. Pius diam kayak Pius. Siap, gerak, luruskan perorangan. Setengah lengan, jangan gerak. Gerak, baik seluruhnya kembali. Siap, gerak. Setengah lengan, jangan gerak. Sesuaikan dengan keadaan medan. Gerak. Baik, ada yang pas dengarkan saya. Yang merasa tinggi kamu di depan, jangan di belakang kamu. Tidak merusak barisan. Yang merasa tinggi di depan, ini jelek barisan ini kelihatan ini, gelombang-gelombang. Suara diulangi, suara diulangi. Yang pertama langsung menyesuaikan, yang tinggi di depan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing komandan barisan kembali ke sebelah kanan barisan. Selesai.
Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Tangan! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih Senin 20 November 2023 Institut Kesehatan Deli Husada Deli Buah. Siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kanan kaki. Gerak. Luruskan. Lurus. 4 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
pembacaan janji mahasiswa. Janji mahasiswa. Janji mahasiswa. Kami, mahasiswa Deli Husada Deli Tua. Kami, mahasiswa Deli Husada Deli Tua. Demi Ibu Pertiwi berjanji. Demi Ibu Pertiwi berjanji. Akan menuntut ilmu, keterampilan dan watak penghayatan. Dengan ketekunan dan kesadaran. Bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Beri kemanusiaan dan peradaban. Berdasarkan Pancasila. Kami berjanji. Akan menegakkan dan menjunjung tinggi. Kejujuran dan keluhuran pendidikan. Serta susila mahasiswa. Kami berjanji. Akan setia kepada alma mater Deli Husada Deli Tua. Serta bangsa dan negara Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Amanat pembina upacara. Pasukan diserahkan. Untuk amanat istirahat di depan. Yahobu. Sepertinya belum makan. Itu adalah salam nasionalisme kita yang mempunyai arti dan makna yang sama. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat hadir di sini disambut dengan cuaca yang cukup cerah, cukup terang, hangat, di mana sering kita tidak sadari hal seperti ini kita anggap biasa. Tapi orang Eropa, orang Afrika datang ke sini hanya untuk merasakan matahari yang ada di Indonesia. Jadi rekan-rekan, adik-adik mahasiswa, jangan sampai berpikir ini panas, tapi ini adalah kehangatan. Yang terhormat Rektor Institut Kesehatan Deli Husada, Bapak Johannes sendiri. Yang saya hormati Wakil Rektor, segenap staf pengajar, dan yang terutama adik-adik mahasiswa semuanya. Selamat pagi. Saya diundang oleh Bapak Johannes sendiri, di mana kami sudah cukup lama saling mengenal. Ketika saya masih dinas di Kabupaten Kalong, kami sudah sering ketemu. Kalau beliau di keluarga saya adalah uang Kalimungu. Uang Kalimungu itu adalah gula-gulanya gula-gula. Jadi di atas saya gula-gula. Jadi gula-gula saja sudah beri, apalagi gula-gulanya gula-gula. Karena ibu saya sendiri polisi bawa di rumah sendiri pula. Jadi kiri kanan kalau ketemu di keluarga sendiri, kalau saya sangat hormat. Beliau salah satu yang menjadi contoh dan panutan buat saya, karena beliau banyak perjuangan hidup yang dapat saya petik. Bagaimana mendirikan dan mengelola yayasan yang begitu besar, rumah sakit sendiri dan juga di Medisra dengan berbagai
beliau mampu mengatasinya semuanya. Adik-adik sekalian, pagi ini mungkin tidak terlalu panjang yang akan menyampaikan pesan, tapi kajian saya di sini yang pertama untuk memberikan semangat dan motivasi kepada adik-adik semua. Adik-adik semua yang ada di partai ini adalah pejuang kesehatan. Tepuk tangan dulu. Tidak usah jauh-jauh ketika masa pandemi COVID. Kalau dulu mungkin saya bisa menganggap pejuang itu adalah tentara, angkat senjata, merebut kemerdekaan, mengusir penjajahan. Tapi pejuang COVID-19 itu siapa? Tenaga kesehatan yang ada di partai. Kami di garis belakang. Kebalikan, kalau dulu tentara di depan, kesehatan mendampingi. Coba lihat film-film perjuangan, selalu ada tentara dan selalu ada kesehatan. Bahkan moto hidup saya sekarang ini, kesehatan adalah harta paling berharga. Setuju? Jadi adik-adik sekarang adalah harta paling berharga. Harta paling berharga. Yang lain-lain itu hanya tambahan. Harta, pangkat, jabatan, rumah, mobil, buku. Kita sehat, tanpa harta kita bisa bahagia. Kita punya segalanya, kalau kita tidak sehat, tidak ada artinya. Setuju? Artinya adik-adik ini semua yang di depan saya punya peran yang sangat luar biasa, sangat sentral. Mengapa rekrutmen PNS dari kesehatan selalu nomor 1, selalu diutamakan, tidak pernah putus. Bahkan kalau keluarga dari kampung saya, taman desa nanti mau kemana? Mau aktor, aktif, pasti dirinya kesehatan. Kenapa? Alhamdulillah cari kerja. Karena manusia sekarang penyakit makin banyak. Penyakit makin banyak, berarti makin butuh tenaga kesehatan. Pola hidup kita makin tidak karuan. Jadi adik-adik semuanya, di sini adalah tempat menimba ilmu, mengasah kemampuan. Di sini dilatih. Saya kalau melihat tenaga kesehatan itu baru saya kasihan. Betapa luar biasa mental mereka. Betapa luar biasa. Ketika saya di rumah sakit, merawat orang tua dan lain sebagainya, bagaimana tenaga kesehatan itu merawat. Kalau sudah jaga malam sampai pagi, tengah malam dipanggil, sudah dipanggil terlalu sedikit dimarahi. Benar aja salah, orang salah. Setuju? Jadi sudah ada yang berjuang yang luar biasa. Mother Teresa mendapat hadiah Nobel bukan karena apa-apa. Karena dia menjalankan misi kemanusiaan melalui kesehatan. Hadiah Nobel bukan berjuang mengusir penjajah, berjuang kemanusiaan. Artinya ada di depan mata semua, depan mata saya semua adalah berjuang kesehatan. Jadi pesan saya yang utama dan pertama yang harus ditanamkan dari sejak ini adalah kasih. Karena tanpa adanya cinta dan kasih mustahil aja bisa merawat orang. Merawat orang tua saja susah, orang tua sendiri, betul ya. Banyak orang begitu orang tua yang sakit, sudah lempar kasih jongkok, biar nanti urusannya juga ini. Tapi adik-adik semuanya, saudara bukan, keluarga bukan, kenal pun tidak. Merawat dengan cinta kasih. 1 kali 24 jam kotorannya dibersihkan luar biasa. Kenapa tidak? Orang dibayar digaji berapa sudah diperawat? Berapa sih penghasilan seorang tenaga kesehatan? Kalau tidak ada cinta, kasih, rasa sayang, kemanusiaan, udahlah sering kembali aja lah. Catat buku, keluar masuk. Tapi ada ini yang pilih luar biasa, upah kalian besar di surga. Mudah-mudahan tenaga kesehatan itu semuanya masuk ke pasti.
suatu saat mungkin di akhir hidup kita juga bertemu ada itu semuanya. Pengalaman saya sebagai pasien, banyak rumah sakit orang kerja dari rumah sakit dari favorit bukan karena canggihnya alat, bukan karena hebatnya dokternya, tapi karena ramahnya pelayanan dari para perawat. Anggota saya pernah pindah rumah sakit hanya gara-gara AIDS. Belum makan apa-apa. Di belakang. Bagi yang agak-agak pusing boleh di belakang di sana seperti itu. Tapi itulah pesan dan harapan saya. Jadilah adik-adik semuanya yang sudah ini punya semangat yang tangguh, mental baja disertai dengan rasa cinta, kasih kemanusiaan terhadap pasien. Maka adik-adik semuanya menjadi pahlawan-pahlawan kesehatan dan kalian akan mendapat upah yang sangat besar, bukan upah di dunia tapi upah di akhirat. Demikian rektor, staf pengajar, anak saya sangat gembira dan berterima kasih telah diperkenankan hadir di sini dan saya siap kapan saja untuk bisa hadir dan bekerja bersama-sama dengan adik-adik semuanya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Dan sebelum saya tutup, saya minta yang berani bertanya 3 orang. Atau berani ditanya. Atau berani sambil ke depan. Ya, yang dari mahasiswa itu masih pakai sakit. Ini satu. Baru saya bilang tadi mental aja, ini katanya orang sesuai ini. Jadi, ambil saat ini boleh. Majulah, maju depan nggak apa-apa, maju depannya nggak apa-apa, bisa sih. Yang wanita buka, yang keras. Foto dulu. Permisi ya Pak, nama saya Anissa. Anissa, ini jurusannya apa? Permisi ya Pak, kebidanan ya Pak. Kebidanan. Iya Pak. Kita semua lahir kalau nggak ada bidan nggak lahir, setuju? Ini kita jangan sombong. Mau rektor, saya kolonel, presiden sekalipun kalau nggak ada bidan nggak hidup kita dunia udah itu aja. Adik Anissa, mana jurusannya kawannya? Berdua. Ya, ya. Coba kasih semangat dan motivasi singkat saja. Bagaimana selaku seorang bidan mempunyai semangat pelayanan terhadap pasien yang luar biasa. Kasih semangat. Pesan-pesannya. Permisi ya Pak, permisi ya Bu. Untuk teman-teman kebidanan, kita harus menjadi bidan profesional agar kita bisa menjaga atau membantu ibu dan anak agar generasi bangsa Indonesia ini mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus. Jadi kita sebagai bidan harus menjadi bidan yang profesional. Semangat bidan! Memang bidan luar biasa. Hormat 10 jari saya. Karena waktu saya lahir pasti bidan duluan lihat saya daripada ibu saya, betul? Ya, ini siapa namanya? Ini ya Pak, perkenalkan nama saya Tunggu Rasmana Tarigan Pak. Tarigan? Ya. Dua-duanya tarigan. Jurusan? Manajemen Informasi Kesehatan Pak. Manajemen? Ya, tanpa manajemen yang baik maka bidan-bidan ini tidak bisa kerja. Kalau dia salah hitung aja, jam masuknya, gajinya salah hitung, rugi nggak bidan? Kasih motivasi ke semua rekannya, karena semuanya ini adalah manajemen. Bagaimana mengelola hidup sebagai tenaga kesehatan, manajemen pribadi agar menjadi tenaga kesehatan yang baik. Baiklah Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Kepada rekan-rekan saya dan tim saya
Saya harap nanti ke depannya kita bisa menghasilkan produktivitas yang baik, sehingga kita mengelola manajemen yang baik dalam rumah sakit agar nantinya rumah sakit akan berkembang besar. Sangat setuju. Ya. Manajemen yang baik 70% keberhasilan. Coba kalau manajemen yang nggak baik, bisa tiap hari masuk malam, bidan tiap hari masuk malam, ada yang masuk pagi terus. Dia pilih-pilih, oh yang cantik-cantik masuk pagi, yang wajah-wajah kolor ditaruh malam. Ini kerjaan mereka nih yang ada. Ya, satu lagi. Permisi Pak, permisi Bapak Ibu dosen semua. Permisi buat kakak, abang, dan teman-teman sekalian, buat anak perawat juga. Di sini Pak, saya mengasih motivasi untuk Tunggu dulu, saya belum ngerti. Saya mau suruh nyanyi Pak. Jurusan jurusan perawat Pak. perawat. Wah ini juga yang luar biasa soal gadang ini. Kalau perawat nggak kontrol 24 jam, maka pasien banyak yang mati. Kalau dokter jangan sombong dulu, dokter hanya datang fisik 5 menit bisa cek perawat. Coba kalau perawat resep obatnya analgin, yang dia kasih analgin. Coba apakah pasiennya malah mati cepat, betul? Jadi luar biasa, perawat itu harus teliti, telaten, apalagi tulisan dokter sangat harus bagus semua kan? Yang bisa mengartikan bahasa dokter hanya perawat. Karena tadi sudah dua motivasi, siapa namanya Surya? Surya. Surya tarikan, kita suruh apa? Nyanyi aja, setuju? Karena artis sekarang itu yang pada tarikan, kolom-kolom itu tarikan, juga tarikan. Mau ditanya apa? Dia mau ngasih motivasi buat para perawat, bagaimana agar selalu on call 24 jam tanpa mengantuk. Buat teman-teman semua perawat, intinya kita tetap semangat dan sabar untuk melayani semua pasien yang ada di rumah sakit. Dan buat kawan-kawan juga, kita harus menjadi perawat yang profesional dan menjadi kebangsaan bangsa Republik Indonesia. Ya, tangan. Sudah cukup. Ini mau kemana? Dokter, ya. Saya sombong dulu. Dokter tanpa perawat bisa? Tidak bisa. Emang dokter mau minum sendiri, mau bersihin popok sendiri? Bisa dokter. Dokter. Oke. Ini dari mana lagi? Ya dokter dulu. Ini calon dokter. Farmasi, ya dulu. Karena kita bukan ini yang akan manajemennya, ini yang akan orang lahir, ini yang mengeksekusi pasien, yang bisa yang mengolah. Nah, ini dokternya. Ya, dokter di sini sudah ada bidan, di sini ada manajemen, ada perawat, di sini ada yang farmasi yang ngasih resep dokter. Bagaimana nanti kalau jadi seorang dokter, bagaimana bersikap yang baik terhadap semua perawat, bidan dan lain sebagainya selaku dokter. Atau wah, aku bukan dokter, pokoknya coba bagaimana menjadi dokter yang baik? Yang keras terhadap ini ya, terhadap perawat, bidan segala macam. Ya menurut saya kalau menjadi dokter yang baik itu kita harus nggak pandang-pandang profesi, jadi kita harus Bukan menjadi perawat yang cantik aja. Enggak. Nah, lanjut. jadi kita mengutamakan kesehatan pasien daripada manajemen keuangan. Nah, ini bagus. Jadi dia mau jadi dokter, orientasinya adalah kemanusiaan, bukan uang. Pagi ini nanti
silam. Karena ada semuanya banyak sekali warga kita yang miskin. Ini satu kesaksian saja. Waktu saya di Siantar tahun 2019, yang kurang-kurang enak badan bisa berlindung. Waktu itu saya dengan istri mengantar anak ke rumah sakit. Waktu itu ada demam. Lalu saya ngantri di kasir untuk membayar obat. Ada seorang ibu di depan saya persis. Ditanya, berapa ibu? Waktu itu biaya obat yang harus dia tebus 300.000. Untuk ukuran saya, ukuran kita mungkin itu kecil. Ibu itu mengeluarkan uangnya sudah digulung-gulung pakai karet. Dia hitung-hitung lalu dia bilang, mohon maaf ibu, nanti biar kami beli saja di luar. Tidak jadi dia menembus obat. Dengan wajah khususnya langsung istri saya datang ke dia, ibu, kenapa ibu tidak jadi di obat? Netes air matanya. Uang saya tidak cukup bayar. Seketika itu juga istri saya bayar 300.000 menembus obatnya dia. Apa yang dilakukan ibu itu? Dia mau cium kaki istri saya. Jangan ibu. Dia peluk dengan menangis. Bagi saya 300.000 saat itu adalah kecil. Tapi bagi ibu itu untuk menembus anaknya yang sakit 300.000 tidak. Bukan dokter, apa yang mau disampaikan semuanya? Ini pasien khusus dicekek yang untuk menyusui pasien-pasien yang susah gratis. Kalau saya masih pasien gratis ya. Ya, lanjut. Farmasi. Mana mahasiswa farmasi? Hebat farmasi ini. Otaknya harus brilian. Saya pernah ketemu mahasiswa S2 farmasi USU. 4 tahun itu baru mau maju kualifikasi. Ternyata farmasi itu luar biasa berat. Untuk menjadi S2 saja, doktor jurusan farmasi, penelitian 2 kali, penelitian lab 1 kali, dan penelitian lapangan 1 kali. Kalau yang lainnya 1 kali selesai. Bagaimana kasih motivasi ke rekan-rekannya supaya ahli obat yang baik, jangan salah kasih obat, itu aja. Baik, saya di sini dari Apoteker Angkatan 11 ingin memotivasi kepada rekan-rekan saya dari sarjana farmasi dan juga apoteker. Di sini saya ingin memotivasi gimana walaupun kita tidak dipandang di rumah sakit ataupun kita tidak terlalu terkenal, tapi tanpa obat kita tidak akan bisa sembuh pasiennya. Dan juga mereka tidak mengetahui capek kita laprak, capek kita tidak tidur semalaman, tapi ini yang akan kita banggakan. Jadi untuk farmasi dan apoteker tetap semangat, banggakan farmasimu, banggakan jas tulangmu. Tapi jangan salah loh, bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis farmasi. Jadi ada nanti bukan hanya sebagai ahli dalam obat-obatan, tapi juga bisa mempunyai usaha dan bisnis obat-obatan yang luar biasa. Yang terakhir, dari jurusan kesehatan masyarakat, ya hampir sama manajemen ya. Bertanya, kalau saya apa? Oke, ya. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Calvin Tarigan, saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Permisi Pak, permisi Bu, permisi. Izin Pak, mohon petunjuk Pak, saya ingin bertanya. Sebelum saya memasuki Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, saya sudah melaksanakan 5 kali tes angkatan militer. Puji Tuhan saya gagal Pak. Namun yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak dan Rem, izin Pak, mohon petunjuk sebelumnya. Apakah melalui kesehatan masyarakat, sarjana kesehatan masyarakat saya bisa mewujudkan kecintaan saya terhadap militer dan kesehatan Pak? Terima kasih. Izin Pak. Puji Tuhan, semua saya S Pak. Tangan dulu. Ini juga peluang-peluang yang tidak mengalah. Yang pertama saya menjawab, peluang menjadi militer malah jadi perwira.
Jadi lulusan sarjana, lulusan dokter, lulusan akper, lulusan institut kesehatan bisa masuk yang namanya SEPA PK dari sarjana dan langsung perwira letnan 2 sama dengan saya, sama dengan Amil. Jadi nanti setelah tamat silakan mendaftar. Kita punya rumah sakit, di semua tempat kita punya rumah sakit. Bahkan sekarang dokter-dokter militer itu jadi favorit. Kenapa? Dia ada kemudahan untuk ambil spesialis dan dia jelas. Walaupun dia dokter sekaligus militer, kalau dia dokter masuk kostrat ya terjun, redor itu hebatnya. Begitu juga tenaga kesehatan. Di rumah sakit Putri Hijau, di rumah sakit di Siantar dan segala macam, itu banyak tenaga kesehatannya, tentaranya, PNS-nya dari sarjana kesehatan. Ya, nanti letnan 2 CKM, letnan 2 Korps Kesehatan Militer. Itu yang pertama, peluang sangat besar. Dan yang selalu paling banyak rekrutmen adalah jurusan kesehatan. Yang kedua, adik-adik, talenta, bakat, jalan hidup punya. Jangan pernah kita memaksakan menjadi satu profesi. Saya kasih contoh, saya pernah ketemu di Siantar. Dia seorang doktor masih usia 34 tahun. Doktor ya, S3. Dan dia menjadi dosen favorit di mana-mana. Dia cerita, dia seperti ini, tes tentara nggak masuk-masuk sampai umurnya habis. Kalau ini baru 5 kali, dia 10 kali. Karena 1 tahun dia tes catat 2 kali. Akhirnya dia putus asa karena di otaknya hanya saya jadi tentara. Tamtama bintara perwira semuanya nggak masuk. Akhirnya dia putus asa, dia lakukan kuliah. Di usianya yang sekitar sudah 23, 24 yang kawan-kawannya sudah ada yang lulus, dia mulai berubah pikiran. Nggak mungkin selamanya saya begini. Lalu dia mulai ambil S1, lanjut S2, lanjut S3. Jadi dia dokter termuda dan dia menjadi dosen favorit dan dia sekarang menjadi hebat dan dia bilang begini, untung dulu saya nggak masuk tentara. Kawan-kawan saya itu sekarang masih pangkat 1, masih berjuang hidup. Saya sekarang sudah dosen di mana-mana, sudah gelar doktor. Jadi jalan hidup, jalan sukses, semua tempat bisa sukses. Ya, tangan. Terima kasih dari semuanya. Mungkin dibaca karena hari makin panas. Makin ada. Ya, selesai. Siap. Terus. Menyanyikan lagu wajib nasional.
ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Terus. Tangan. Terus. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Upacara bendera 20 November 2023 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai. Masing-masing komandan barisan dapat lanjutkan dengan rencana selanjutnya. Kerjakan. Kerjakan. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Baru ya? Baru ketemu. Baru ini. Bagian kiri. Mas piring. Sebelum foto bersama, ya sebelum kita menyerahkan cenderamata, kita foto bersama dulu. Gayanya atur. Kita ulang sekali lagi. Ulangi semuanya bapak-bapak. Pegang tangan semua itu. Pegang tangan gini. Biar saya. Pegang tangan sini. Ya. Tangan kanan menunjukkan siapa? 1, 2, 3. 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Yang kedua semangat. Sebelah kanan komandan, tangan kanan, sebelah kiri tangan kiri. Komandan izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selesai. Perwakilan mahasiswa. Ayo kiri. Kiri ya. Izin komandan izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selesai. Ya, sebelum acara hiburan kita lanjutkan, kita akan menyerahkan cenderamata, ucapan terima kasih, dan sebagai pertanda pembina upacara tidak diusah dari tua. Kita tepuk tangan buat Bapak Damrem, Bapak Agustinius Sitepu. Terima kasih Bapak telah hadir di Dedi Usada dari Tua Kampus Putri Hijau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap, selesai. Selanjutnya, Pak Damrem juga akan menyerahkan cenderamata kepada Institut Kesehatan Dedi Usada dari Tua, diterima oleh Rektor Institut Kesehatan Dedi Usada dari Tua. Izin 1, 2, 3. Ya, kita tepuk tangan.